Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas apa itu etika publik. Etika publik ini merupakan salah satu materi aneka yang E-nya, di mana etika publik itu mencakup terkait dengan kode etik dan perilaku pejabat publik atau ASN atau aparatur sipil negara. Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, etika publik atau kode etik yang harus dimiliki oleh setiap ASN itu minimal 12. Yang pertama adalah jujur. Jadi di dalam melaksanakan tugasnya, ASN harus jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas yang tinggi. Yang kedua adalah disiplin. ASN harus melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, sebisa mungkin menyelesaikan dengan tepat waktu. Yang ketiga adalah wajib untuk bersikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat adalah sesuai dengan peraturan. Maksudnya adalah di sini aparatur sipil negara harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Masing-masing peraturan perundangan juga memiliki rules atau lampiran atau detailnya masing-masing, dan sebagai seorang ASN kita wajib untuk melaksanakannya. Kemudian yang kelima adalah sesuai dengan perintah atasan. Perintah atasan itu yang seperti apa? Tentunya sesuai dengan instruksi dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Serta tugas tersebut atau perintah atasan tersebut tidak bertentangan dengan etika pemerintahan. Yang keenam adalah rahasia. Rahasia maksudnya adalah ASN wajib untuk menjaga kerahasiaannya yang menyangkut dengan kebijakan negara, rahasia negara, dan hal-hal lain yang dianggap perlu ditutupi. Dalam hal ini bukan berarti semua hal wajib ditutupi, tidak. Tapi beberapa hal tertentu yang dianggap kalau misalnya nanti keluar justru akan menimbulkan kontroversi atau viral atau malah rame, ribut gitu. Yang ketujuh adalah efektif dan efisien. Efektif dan efisien di sini adalah termasuk menggunakan sumber daya, menggunakan kekayaan, dan juga menggunakan barang milik negara. Tidak hanya dituntut efektif dan efisien, tapi juga ASN harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya dan barang milik negara yang digunakan. Yang terakhir, hindari konflik kepentingan. Kita sudah pernah bahas apa itu konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu intinya adalah kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi di atas dari kepentingan negara. Nah, di sini sebisa mungkin ASN itu berusaha untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dengan menghindari terjadinya konflik kepentingan. Berikutnya yang ke-9 adalah memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Contoh, bisa ketika kita melaksanakan pelayanan publik, maka informasi yang kita berikan itu tentunya harus benar dan sesuai dengan kepentingannya. Kemudian yang ke-10 adalah bermanfaat. Dalam melaksanakan tugasnya, maka ASN itu tidak boleh menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang ke-11 yaitu menjaga reputasi dan integritas ASN. Termasuk diantaranya adalah menghindari yang namanya korupsi. Karena secara nggak langsung selama ini ASN di mata publik, di mata masyarakat umum itu memiliki reputasi yang cenderung rendah. Citra PNS yang kurang baik di sini harus kita perbaiki supaya bisa menjunjung dan mengembalikan nilai etika publik yang dimiliki oleh ASN. Dan yang terakhir adalah sesuai lagi. Tapi sesuai di sini adalah sesuai
bukan hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan, tapi bagaimana kedisiplinan yang dilakukan oleh ASN tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh bolos, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh menyalahgunakan waktu pekerjaan, dan sebagainya. Pokoknya semuanya yang terkait dengan kedisiplinan.